Shalom, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dengan Renungan Malam GPI Menhub. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15-16. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara terkasih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai murid-muridnya, menyertai semua orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya. Betapa indahnya kita hidup di dalam kekristenan ini. Kita disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus bersedia turun untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Sungguh indah sekali kita berumah tangga disertai Roh Kudus. Kita bekerja, kita berusaha, kita berdagang, kita sekolah, kuliah, semua disertai oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, kalau hidup kita disertai oleh Roh Kudus, Roh Allah, yang Allah itu tidak pernah gagal, maka setiap orang yang hidupnya disertai Roh Kudus, kemungkinan untuk tidak berhasil itu kecil sekali. Hidupmu dan hidupku disertai oleh Roh Kudus, Roh Allah yang tidak pernah gagal. Maka apapun yang kamu perbuat, aku perbuat, pasti berhasil. Tetapi saudaraku, apakah hanya itu Tuhan menyertai kita supaya kita berhasil, supaya kita sukses, supaya kita berprestasi? Tidak, sekali-kali tidak. Mari kita buka di dalam ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bukan hanya bisnis, usaha, pekerjaan, keluarga kita disertai Roh Kudus, dibuatnya berhasil. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam kita ini akan mengajarkan kita, mengingatkan kita setiap apa yang Tuhan Yesus sudah diajarkan kepada kita. Menuntun kita, saudara. Yang tadinya kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, dituntun Roh Kudus. Jalan-jalan kita dituntun sehingga kita bisa mengerti mana kebenaran, mana kejujuran, mana kekudusan, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa sekali Roh Kudus menuntun kita sampai selama-lamanya, sampai kita dituntunnya sehingga mencapai satu kesempurnaan. Karena Bapa di surga itu sempurna, maka Tuhan ingin kita ini hidup sempurna. Jadi saudaraku, kalau kita ini sudah dipimpin Roh Kudus, sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah bersih dari baptis, kalau masih juga ada kesempatan selingkuh, masih selingkuh, ada kesempatan korupsi, masih korupsi, ada kesempatan merugikan perusahaan, masih merugikan perusahaan, masih merugikan negara ini, masih juga merugikan gereja. Betapa rendah sekali kekristenan kita. Mari kita sadar, mari kita ingat bahwa Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi apapun yang kita buat,
baik ataupun jahat, itu Roh Kudus mengetahui. Maka itu setiap kali mau berbuat sesuatu, mintalah Roh Kudus, pimpinlah aku, sehingga apa yang kita kerjakan ini berkenan di hati Tuhan, selaras, seiring, seia sekata dengan Roh Kudus. Kalau kita mendengarkan Roh Kudus, maka kita tidak mau lagi korupsi, tidak mau lagi merugikan gereja, tidak mau lagi merugikan negara, tidak mau lagi berbuat dosa sekecil apapun. Kita tidak akan pernah kompromi lagi dengan yang namanya dosa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Percayalah, Roh Kudus ada bersamamu sekarang.